apa namanya, part time gitu. Jadi yang yang oke bisa bantu ya kita hiring gitu langsung gitu. Jadi bisa sambil kuliah gitu kan, ngerjain proyeknya ini gitu. Jadi yang harus dilakukan pertama kali, teman-teman install Python-nya dulu. Kita pakainya Python 3. Sorry, salah. Untuk install Python sendiri beda-beda tiap platform ya, tapi refer ke website Python-nya aja. Mungkin saya bakal skip untuk instalasi Python. Python yang digunakan adalah Nah ini, Python 3 ya, pakainya Python 3. Ini Python 3.8 ya yang kita gunakan. Lalu di sini ada instalasi Django. Gimana lu pakai gelas sama disedotkan? Jadi kita pakai package manager dari dari Python-nya. Kalau di Python kan umum pakai pip ya dari PyPI. Nah, kita tinggal Python -m pip install Django. Ini bakal ke install. Kebetulan saya udah terinstall, jadi nggak akan lakukan di sini. Nanti teman-teman bisa lakukan di laptop masing-masing aja. Kalau yang udah terinstall Python-nya boleh langsung dicobain. Python -m pip install Django. Ini untuk install Django di di laptop teman-teman gitu. Ada beberapa cara gitu di sini untuk instalasi. Nah, kita langsung aja asumsikan teman-teman udah install Python dan udah install Django. Nah, di sini ada tutorial yang bisa dilakukan gitu. Ini tutorial untuk membuat satu aplikasi yang namanya aplikasi polling gitu. Teman-teman boleh pause dulu azan di sini ya. Mungkin sambil nunggu azan, saya udah azan nih di Bandung. Teman-teman bisa coba install Python dan install Django-nya. Oke. Nanti kita lanjutkan setelah azan. Terima kasih. Udah
Halo teman-teman. Udah install semua Python dan Django-nya? Dari start recording. Recording udah start. Oke. Kita lanjutkan. Ini teman-teman bisa coba tutorialnya di sini, docs.djangoproject.com. Ini pakai Django 3.1. Sebenarnya ini Django 3. Kalau install terakhir sih. Oke. Ini kebetulan saya belum terinstall Django-nya. Biasanya saya bikin virtual environment. Jadi fungsi virtual environment itu untuk memisahkan environment si Python-nya gitu per project gitu. Jadi kalau misalnya nggak pakai install environment, si Python itu dan library-nya akan diinstal di global gitu, di global laptopnya. Nah itu kejadian sering kalau misalnya banyak project itu tidak compatible gitu, tidak compatible gitu. Jadi disarankan menggunakan virtual environment. Biasanya saya menggunakan Python 3 min m pen. Ini untuk install virtual environment-nya. Nah, lalu kita bisa aktivasi virtual environment-nya dengan diaktif. Nah, ini udah aktif. Contohnya ada pin. Sebentar ya, saya mau takut ada gangguan di sini. Oke, ini udah aktif. Lalu kita bisa install Django-nya. Kita bisa install Django dari sini ada chat. Nah ini kita install pip install Django. Kita pakai yang 3.1.3 Django-nya. Ini cara pip itu adalah untuk menginstal library Python dari pypi.org. Nah ini adalah kumpulan dari Python package. Kalau misalkan teman-teman yang udah sering pakai Python, tahulah PYPI untuk cari library Python ada di sini. Oke. Install. Oke. Ini bisa upgrade. Di-upgrade dulu pip-nya, bisa. Untuk upgrade library seperti ini caranya. Python 3 min m pip install upgrade. Biar terupdate semua library. Oke. Ini kekecilan nggak ya tulisan saya? Nampak kok. Besarin dikit ya, gimana ya besarinnya? Oh gini, besarin biar kelihatan. Oke teman-teman, kalau nanti ada pertanyaan langsung aja ditanyakan ya dengan apa? Nanti kita sambil diskusi aja si ininya kelasnya. Nah ini kita bisa cek. Kita bisa cek versi Django-nya. Kalau misalkan udah keinstall, bakal keluar versinya. 3.1.3. Kecilin deh ini biar nggak ketutupan. Oke, ini udah keinstall Django-nya. Untuk membuat project baru, kita bisa menggunakan command Django admin start project gitu ya.
Django admin start project. Namanya my site. Nanti ada nih keluar my site. Ini nama project. Nanti teman-teman bisa ganti kalau misalkan mau bikin aplikasi, misalkan aplikasi e-commerce, Tokopedia ya, jadi Tokopedia namanya. Lalu kita masuk ke my site. Nah ini bakal ke generate folder seperti ini. Foldernya, terus untuk manager.py terus ada di dalam aplikasinya. Nah, ini pengertiannya, teman-teman nanti baca sendiri masing-masing pengertian dari filenya. Terus kita bisa cek ini si projectnya sudah terinstall, kita bisa cek benar terinstall apa enggak dengan manage.py check. Nah, ini sistem check identified no issues. Jadi ini sudah berjalan dan sudah berjalan dan kalau misalkan ada error bakal ketahuan di sini ketika dicek. Nah, untuk menjalankannya bisa menggunakan script ini, Python manager.py run server, atau bisa singkatnya manager.py run server. Nah, oke. Kalau misalkan ini tandanya udah berjalan nih, starting development, ini udah jalan. Kita bisa cek di, ini ada ininya, URL-nya yang bisa dicek. Nah, Django installed work successfully, congratulations. Nah, ini udah jalan. Udah jalan. Nah, ini ada beberapa gitu konfigurasi. Kalau misalkan mau ubah port, mau ubah URL, caranya gini. Ini kita skip aja. Sekarang kita mau bikin satu app. Jadi konsep di Django ini adalah modular gitu. Jadi satu project itu bisa terdiri dari beberapa modul. Jadi kalau misalkan bekerja secara tim, ada pembagian. Misalkan modul itu contohnya modul registrasi itu atau modul login gitu kayak gitu. Nah itu bisa per modul gitu. Jadi tidak mengganggu ke semua project. Nah kelebihannya adalah dengan pembagian per modul itu, jadi kita lebih fokus. Misalkan kalau misalkan ada permasalahan di satu modul, contoh modul autentikasi atau register ya, kita fokus aja di situ dan mengerjakan itu tidak mengganggu modul-modul yang lain. Gitu. Nah ini untuk membuat satu app. Start app. Nama apps-nya apa? Jadi kita close dulu. Start app, ya pakai manager.py, sorry, manager.py, start app, terus nama app-nya apa? Kita sekarang mau bikin aplikasi polling. Polling itu kayak voting lah gitu ya, untuk memilih, contohnya memilih presiden kayak gitu. Kita namain aplikasinya polls gitu. Nah, manager.py startup polls gitu. Ini bakal ada isinya satu folder folder polls gitu yang tadi kita buat. Itu namanya folder aplikasi. Nah, di bawah polls itu bakal ada ke generate file-file seperti ini. Ada admin, ada apps. Nah, ini untuk apa nanti kita akan bahas satu persatu gitu. Nah, pertama ada view. Nah, mungkin teman-teman sebelumnya kalau mengerjakan yang pernah bikin website gitu, pasti tahu ada view, ada controller, ada model gitu kan. Nah, di sini juga di Django juga ada views, ada models gitu. Cuman ini di Django itu agak berbeda gitu konsepnya, tidak pure MVC. Jadi hanya ada model dan views gitu. Model, views dan templating. Seperti itu. Nah, ini si app ini udah terbuat, udah jalan. Kita bisa buka menggunakan IDE ya. Untuk editor untuk ngoding gitu ya.
Teman-teman kalau ada pertanyaan nanti langsung ditanyakan aja. Kita buka directory tadi yang kita generate. Ini ada namanya my site ya. Kita buka isi my site ini yang kita tadi buat projectnya. Nah ini susunan direktorinya bisa dilihat. Ini mirip ya, ada bukan mirip, sama gitu. Ada polls, ini dalam polls ini. Jadi ini project, folder project segini. Ini settings, URL segala macam di project kita. Tadi kita buat modul atau add namanya polls. Ini ketika kita buat akan ke generate gitu. Ada views, ada models. Nah ini apa aja nanti kita akan coba. Lalu kita akan membuat namanya di sini view pertama kita gitu. View itu adalah gimana cara kita menampilkan sesuatu ke si klien gitu. Jadi akan tampil di di website gitu. Nah ini polls.views, kita cari folder polls.views, kita masukkan ke sini. Nah ini seperti teman-teman lihat Hello World, ini kita bisa coba ya ntar ya. Kita udah buat views-nya, terus kita tambahkan URLs di polls-nya. Nah fungsi URLs ini adalah untuk mengatur URL atau link di website gitu. Jadi nanti ketika akses, contohnya di sini kita buat URLs-nya. Kita buat dulu urls.py. Salah. Kita tambahkan di sini. Lalu di ini kita di URLs global kita atau di URL project kita tambahin juga di sini seperti ini. Nah, oke, selanjutnya kita bisa jalankan si kita jalankan si Oke, kita lihat apa yang terjadi. Nah, ini kita bisa lihat ada beberapa URLs. Ini sesuai dengan yang ada di URLs my site kita. Ada polls, ada admin. Jadi kita bisa cek aplikasi yang kita buat tadi. Linknya itu polls. Nah, hello world, you're at the polls index. Jadi dengan adanya URLs kita bisa mengarahkan yang dimasukkan, alamat yang dimasukkan user kita tangkap mau seperti apa, taruh di sini. Polls, kalau misalkan polls di-include ini susunan direktori ya, polls.urls, berarti dari root projectnya ini, terus ada polls, ada URLs ini. Jadi ketika user memasukkan polls, maka akan diarahkan ke URLs ini. Nah, di sini ada lagi URLs modulnya. Kalau tadi URLs global, kalau ini URLs modul. Nah, ini index, kita tambahin index seperti ini untuk akses ke views.index. Ini dari posisi directory ini, dia akan cari file views dan metode index gitu. Oke, dari sini akan diberikan respon HTTP response. Ini respons bentuk HTTP atau respons tampilan website gitu.
yang akan mengeluarkan hello world you're at the post index, sama seperti ini. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen mengubah gitu apa nama linknya untuk di level ini bisa diubah di URL ini. Contohnya kita kalau misalnya bahasa Indonesia gitu apa namanya polls bahasa Indonesianya? Hah? Polls juga. Pemungutan suara gitu lah ya. Ini bisa dicoba ganti jadi pemungutan suara suara. Nah, kayak gitu bisa diubah seperti itu. Oke. Ini kita udah buat apa namanya aplikasi pertama kita, apa namanya modul pertama kita. Dari sini ada yang ditanyakan teman-teman? Ada yang ingin bertanya teman-teman? Kalau nggak ada kita lanjutkan. Ini untuk setup database. Nah, jadi fungsinya database itu kita untuk menyimpan file gitu ya. Ya samalah teman-teman udah tahu fungsi database secara umum. Nah, di sini kita akan coba gimana sih menggunakan database atau men-setup database dari Django. Yang pertama, buka dari root project, buka my site. My site itu yang kita buat tadi, terus settings.py. Nah, ada di sini. Ini adalah file setting yang akan digunakan oleh Django itu untuk menjadi referensi gitu, settings di aplikasinya. Lalu bisa baca lagi. Ini Python kita migrate. Jadi fungsi migrate itu adalah untuk mengenerate tabel di database gitu. Caranya adalah manage migrate. Nah, ini sebenarnya udah ada beberapa beberapa modul bawaan Django-nya, ada admin, ada out ini untuk login dan logout, terus ada sessions, terus content types. Ini modul bawaan Django yang sebenarnya nggak kelihatan tapi ini terinstall di library-nya, dan ketika ada pesan seperti ini berarti butuh di migrate. Maksudnya adalah si model yang tertulis di modul-modul ini butuh di migrate ke database. Jadi database-nya bakal nge-generate si tabel-tabel yang ada di modul tersebut. Caranya adalah manage.py spasi migrate. Nah, ini ada beberapa tabel yang di-generate, ada admin, ada OAuth, content type. Setelah di-migrate, kita coba ke model di Django gitu. Nah, model ini lebih ke mapping ya, modeling database gitu. Jadi dengan menggunakan Django ini kita nggak lagi harus membuat tabel secara manual di database gitu. Jadi kita bisa melakukannya dengan membuat model. Nah, ini tujuannya biar terintegrasi dengan sempurna dengan aplikasinya gitu. Jadi untuk connect ke database itu biarkan Django yang menghandle gitu. Karena jargonnya di awal adalah kita fokus ke solusi yang akan kita buat gitu, bukan malah mengerjakan hal-hal yang sebenarnya itu bisa di-automate gitu. Nah, ini yang akan kita buat. Pertama ada model questions, ada model choice. Nah, ini karena kita ingin membuat polling gitu, pemungutan suara, jadi nanti bakal ada pertanyaan gitu. Pertanyaannya apa, nanti pilihannya apa gitu. Kita coba masukkan ini di model.
questions, ada question text-nya, ada date-nya, sama ini ada question-nya apa, ini pilihannya apa, ini false-nya apa. Nah, ini cara pembuatan model gitu. Model itu pertama question text. Ini kalau kita buat satu kelas namanya questions, ini inheritance di Django, inheritance di Python, cara penulisannya seperti ini gitu. Jadi saya asumsikan teman-teman udah sedikit paham tentang OOP gitu. Nanti kalau misalnya ada yang belum paham boleh tanyakan atau nanti browsing sendiri terkait OOP gitu. Nah, ini inheritance di Python. Jadi ini menurunkan model ke question. Jadi nanti ketika dijalani script migrate tadi, di database akan create tabel question gitu. Dan isi tabel itu ada kolom question text, ada dan update gitu. Nah, ini sebelah sini sendiri adalah tipe data yang akan dibuat di database. Kalau char field itu adalah bakal ke generate-nya itu di database menjadi varchar gitu. Kalau datetime field itu di database bakal ke generate tipe datanya timestamp. Nah, kalau foreign key nanti ini akan mengenerate foreign key dari tabel ini ke tabel yang akan dikoneksikan. Jadi dengan menggunakan foreign key ini kita bisa mendesain IRD si database itu langsung dari model gitu. Nah, ini sama char field. Kalau integer field ini bakal ke generate integer di database-nya. Oke. Nah, lalu agar si project kita atau si Django ini bisa baca model ini, kita harus daftarkan di settings. Di settings ada installed app. Jadi ini semacam indeks untuk mendefinisikan apps apa aja yang terinstall gitu. Jadi anggapannya si modul yang kita buat itu adalah sebuah apps kalau di Django. Jadi kita paste di sini untuk bisa terinstall di Django-nya. Nah, selain aplikasi yang kita buat, Django juga udah ada beberapa menyediakan aplikasi bawaan gitu. Jadi di sini ada admin, ada out, content type, session, message, dan static file. Nah, ini sebenarnya sama bentuknya kayak yang kita buat tadi, coba dengan fungsi yang berbeda gitu. Tapi ini bawaan Django. Nah, dengan begitu, selanjutnya kita lakukan make migration. Make migration itu adalah untuk mengenerate script untuk membuat migrasi atau membuat tabel di database gitu. Caranya adalah setelah kita masukkan, kita tuliskan seperti make migration. Nah, ini akan generate file di terus di directory migration ada generate file baru yang isinya script untuk memigrate model tadi menjadi tabel di database. Nah, ini generated, nggak usah dijelasin. Nanti kalau misalnya penasaran bisa cari lagi di Google tentang migrationsnya Django. Gitu. Nah, setelah di-migrate, bisa kita lakukan, setelah ada file migrationsnya, ada migration filesnya, kita bisa lakukan migrate seperti yang tadi kita lakukan. Nah, dengan melakukan ini, si model tadi udah terinstall atau terbuat di di database. Oke, ini jadi dengan melakukan migrate tadi, si Django akan menjalankan konfigurasi ini dan mengubahnya menjadi SQL. Nah, teman-teman bakal lihat SQL-nya bakal seperti ini, dan ini bakal dijalankan di database gitu. Nah,
selain itu, si Django juga menyediakan shell atau komen komen terminal gitulah untuk mengecek atau membaca aplikasi yang terinstall atau apa aja yang terinstall di project kita. Gitu. Caranya adalah dengan shell gitu, managed by shell. Nah ini adalah shell-nya atau terminalnya Django gitu. Jadi kita bisa lihat model apa aja yang sudah terinstall gitu kan. Terus bisa melihat bisa mengakses script-script atau library atau modul yang ada di satu environment ini. Contohnya kita ingin cek model kita. Model yang tadi kita buat ada choice dan question. Pertama kita import dulu. Caranya adalah from pols.model import choice question. Jadi kita ini jalannya kita kan dari root, kita ngejalanin dari root projectnya manager.py. Nah ini cara import library di Python. Jadi kita kan mau ngambil model ya, model itu akan ada di sini, ada di folder pols model. Jadi caranya import from pols.model terus apa kelas yang ingin kita import. Contohnya ini kan kelas yang ingin kita import. Seperti ini. Choice and question. Nah, kita bisa lihat data yang sudah terinstall gitu. Tersimpan di database gitu. Seperti ini. Nah, ini masih kosong ya. Nah, caranya untuk untuk memasukkan data bisa lewat terminal ini. Oke. Kita contoh mau membuat pertanyaan gitu. Kita sesuaikan ada pertanyaan, ada tanggal gitu. Kita contoh pertanyaannya. Pertanyaannya mau apa? Apa buah favorit Anda gitu kan? Apa buah favorit kamu? Terus tanggal dipublish-nya. Caranya seperti ini. Kita import time zone. Nah, time zone ini adalah library tanggal gitu. Jadi dia bisa dapetin tanggal sekarang gitu, seperti ini. Tanggal publikasi contohnya. Kita panggil time zone .now. Nah, ini ketika menjalankan itu akan ke record si timestamp-nya. Kita bisa lihat ini tanggal 7 November 2020 jam 5, jam 9. Nah, ini time zone-nya UTC gitu. Kalau misalkan mau konversi ke Indonesia ya kita kan GMT plus 7 ya, tinggal tambah 7 aja. 5 tambah 7 berarti 12 gitu kan. Seperti itu. Terus kita ingin masukin data ke question, ke tabel question. Tinggal caranya question.object create. Sesuaikan ininya dengan dengan di model question text-nya apa, question terus update-nya tanggal publikasi. Nah, ini kesimpan kita bisa cek question.object.org ini untuk mengambil semua data di database dari tabel question. Nah, ini ada question object. Nah, ini kita bisa lihat datanya seperti apa. Kita dengan cara kita assign dulu key sama dengan question.object.first. Ini untuk mengambil data pertama dari tabel question. Kita lihat key adalah object question object 1. Kita bisa lihat key question text-nya. Ini udah bentuknya objek. Apa buah favorit kamu, terus
key.pubdate. Sorry. Nah, ini tanggalnya. Nah, dengan begini, dengan menggunakan model, si database itu sudah bentuknya sudah menjadi objek gitu, sudah menjadi objek di proyeknya atau di aplikasinya sudah objek, sehingga dengan bentuknya sudah objek itu bakal lebih mudah untuk mengoperasikannya gitu. Jadi kan kita di Python itu ngoding berbasis objek gitu. Jadi si datanya itu udah berbentuk objek gitu. Jadi tidak lagi harus parsing data, fetching data seperti itu sih. Lalu kita bisa ini udah. Nah, ini tadi kan ketika buat question.objects.all, ini kan nggak jelas. Ini kayak query set, isinya question.object1. Nah, kita pengen ketika di all ini mengeluarkan nama si pertanyaannya gitu. Nah, ini kita bisa masukin fungsi str gitu. Seperti ini. Nah, def str ini, underscore str ini akan mengeluarkan return-nya itu akan dikeluarkan ketika kita melakukan pemanggilan ini gitu, pemanggilan si objeknya. Jadi akan di naming gitu. Kita ingin mengambil question text-nya. Nah, jadi ini adalah objek atau fungsi di kelas ini, question. Terus dengan menggunakan parameter self, berarti ini milik si question. Dan kita bisa ngambil atribut dari kelas ini gitu. Jadi ini kan si question text itu atribut milik question dengan self dengan memanggil fungsi self. Jadi kita bisa ngambil atribut yang ada di sini. Kita pengen question text jadi self.question text. Seperti itu. Sekarang kita coba kita exit terus masuk lagi. Kita coba question.object.all. Ini harus di-import dulu. Nah. Ini kita harus make migration dulu sepertinya. Oke, sebentar. Nah, ini tadi kan ketika panggil question.objects.all keluarnya nama question object 1. Nah, dengan begini kita kelihatan ada apa buah favorit kamu karena kita ngambil dari question ini. Kita bisa bikin pertanyaan lain dengan cara yang sama. Kita buat questionnya adalah apa warna favorit kamu, terus update-nya samain. Ini harus import dulu. Terus kita bisa buat ini buat objek cara yang sama. Question
object that create seperti ini ya. Nah, kita udah memasukkan, dengan begitu kita memasukkan tambahan pertanyaan gitu. Kita bisa lihat ada pertanyaan apa aja. Nah, ada 2, apa buah favorit kamu, apa warna favorit kamu gitu kan. Nah, lalu di sini ada namanya Django admin. Django admin itu adalah admin bawaan dari Django-nya. Jadi kan kalau misalkan di banyak project itu butuh namanya satu halaman admin, dan kebanyakan kita kalau pakai yang lain itu harus buat halaman adminnya, itu kan sebenarnya text time gitu. Nah, si Django sendiri udah menyediakan, jadi kita nggak harus lagi buat halaman admin. Dicek dengan cara, nah ini kan kita kalau dari indeks bakal kelihatan ada aplikasi apa aja. Nah, ini kita udah install aplikasi admin yang bawaan dari Django-nya. Nah, ini kita untuk masuk, kita butuh user. Dan sekali lagi, Django sudah tersedia modul user. Jadi ketika kita ingin membuat sesuatu, kita nggak lagi harus membuat untuk login, untuk register gitu. Karena di Django kita udah bisa pakai gitu. Kita tinggal membuat usernya dengan cara main.py create super user. Di username, untuk username-nya, terus ini, terus emailnya, terus passwordnya. Oke. Nah, dengan begitu kita sudah membuat satu user. Nah, kita bisa login dengan username dan password yang tadi. Nah, ini kita udah bisa bisa memanage data dari si aplikasi kita. Jadi ada user sudah tersedia, untuk manage group sudah tersedia gitu kan. Lalu gimana caranya kita ingin menambahkan menambahkan aplikasi yang kita buat tadi ke dalam Django admin ini. Jadi ketika ingin menambahkan data, menghapus, kita nggak lagi membuat pakai shell tadi ya. Nah, caranya adalah di sini ada di aplikasi kita ada file admin.py. Nah, kita tinggal masukkan kita import dulu, kita import model di view, kita from titik ini adalah naik satu directory, terus masukkan, terus masuk ke folder model, import question, masukkan question, kita register si model kita ke admin dengan cara admin site.register seperti itu. Nah, dengan begitu kita udah muncul satu admin di sini gitu. Jadi, nah ini tadi yang kita masukkan sudah ada di sini. Nah, kita juga bisa menambahkan pertanyaan gitu di sini. Apa hewan yang Anda sukai? Atau bisa pilih tanggal juga, pilih waktu. Nah, seperti itu, kita bisa simpan, sudah ada. Nah, ini kita udah buat satu aplikasi dengan halaman admin, sudah lengkap gitu. Tadi kita baru berapa jam, baru setengah jam kita udah bisa membuat satu halaman dashboard gitu. Kenapa tadi di awal saya katakan develop menggunakan Django itu bisa sangat cepat. Nah, kayak gitu. Lalu kita ingin choice itu pilihan ya. Pilihan tadi ada di models ini, kita ingin
membuatnya menjadi admin di admin gitu. Jadi bisa diedit di admin gitu. Pertama kita samakan dulu, kita membuat stringnya, jadi biar jangan dulu deh, biar teman-teman tahu apa perbedaannya ketika menambahkan string dan tidak. Ini kita register si question, si choice-nya. Oke. Nah, ini ada choice. Kita coba tambahkan. Kita pilih pilihannya dulu, buah favoritnya durian gitu kan. Oke. Perbedaannya tuh bisa teman-teman lihat, kalau misalkan dikasih str, dia bakal ketahuan di sini di listnya. Apa hewan gitu, apa warna favorit kamu. Teksnya bisa ketahuan. Kalau belum ada stringnya, fungsi stringnya, return stringnya, bakal seperti ini itu. Ketika kita tambahkan satu lagi, apa warna favorit kamu? Buah favorit ya. Kita pilih jeruk. Ini seperti ini. Nah, untuk biar kelihatan di listnya itu, kita tambahkan str di modelnya. Kita return pertanyaan. Bisa menggunakan seperti ini. Pertanyaan. Jadi bakal tampilnya ada nama pertanyaannya sama nama pilihannya. Itu. Nah, bisa kelihatan kan. Apa buah favorit kamu? Pilihannya jeruk. Apa favorit kamu? Durian gitu. Nah, itu untuk membuat admin. Sampai sini ada pertanyaan dari teman-teman? Kang mau nanya, Kang. Iya, boleh. Jadi kita nggak perlu lagi buat model untuk kayak buat username, password segala macam itu ya? Nggak perlu lagi membuat modul username password lagi. Karena udah ada admin tadi. Ya, udah dari. Nah, kita bisa lihat di sini apa aplikasi yang diinstal apa saja gitu di install app di setting. Ini kita udah default dari si Django-nya disediain out itu yang tadi username, password segala macam udah tersedia. Ya, kita tinggal pakai aja. Jadi ini implementasi, kalau ada peribahasa don't reinvent the wheel gitu kan. Jadi nggak usah membuat lagi yuk, kita pakai aja gitu yang udah ada, seperti itu sih. Jadi tinggal pas masukkan, ini kita udah bisa pakai modul autentikasinya seperti itu. Kalau ini berlaku nggak kalau misalnya kita pakai REST API yang di Django? Ini berlaku. Nanti setelah ini kita ke REST API, bagaimana penggunaan REST API gitu kan. Jadi konsepnya sama. Nanti kita akan install si REST API ini, sama ini dari PyAPI, terus kita install di modul Python kita import, masukkan ke sini gitu. Kan kalau REST API itu pakai token ya? Iya. Nah, itu kita tinggal install ke sini, udah langsung bisa pakai tokennya si REST API gitu. Berarti yang admin kayak berarti masih bisa juga ya kalau misalnya pakai REST API. Betul. Oke, thank you, Kang. Dari yang lain? Oke, kita lanjut. Nah, ini sebenarnya untuk membuat halaman website gitu. Tapi ini nanti bakal saya skip. Nanti teman-teman pelajari aja yang ini, gimana caranya membuat halaman polling di website gitu. Karena topik kita REST API, jadi untuk pembuatan halaman website kita skip aja. Kita akan pindahkan si tampilan ini, maksudnya si fungsi ini menjadi REST API agar bisa dikonsum oleh namanya klien-klien yang akan menggunakan aplikasi ini. Jadi bisa mobile app gitu, mobile app menggunakan React gitu, bisa konsum kita. Jadi kita akan lebih fokus di API-nya. Jadi mungkin ini kalau teman-teman penasaran bisa dicobain, kurang lebih kayak tadi tinggal copy paste aja, tapi
harapannya sih bukan hanya copy paste, dibaca dan dipahami gitu. Kalau yang belum paham gitu, dibaca dan dipahami sehingga nanti bisa membangun website gitu. Nah, kita skip aja yang ini, masalah apa namanya, masalah view atau templating di web gitu. Kita skip. Ini testing, untuk testing kita skip lagi, nanti mungkin ada pembahasan selanjutnya terkait unit test gitu. Jadi harapannya dari workshop ini sebenarnya bukan hari ini aja, nanti berkelanjutan kita kupas secara detail gitu si Django ini. Ini untuk automated testing ada. Lalu yang keenam itu adalah oke, ini static sama juga untuk website dan admin. Nah, ini admin bisa di custom sih. Kita bahas sedikit kali ya. Kita lihat halaman admin kita seperti ini. Ada user group, ada choice. Ini kita pengen membuat kustomisasi sedikit tampilannya gitu kan. Nah, kita pergi ke halaman ke file admin.py dari aplikasi Pulse kita. Nah, ini kita coba memodifikasi si modul atau si menu questions, pertanyaan. Nah, kita coba ikutin aja dulu, membuat kelas adminnya. Terus kita cara registernya agak sedikit berbeda. Kita register pertama modelnya, lalu register si kelas adminnya ini. Dengan begitu, coba lihat perbedaannya. Ini kan seperti ini nih, pertanyaan aja. Nah, dengan kustomisasi itu, harus di restart. Bentar, ada kesalahan. Oh, sorry. Ini adalah untuk mengubah ini tadi, sorry. Ini untuk mengubah si form-nya. Tadi kan si posisi ini ada di bawah ya. Ini kita bisa mengubah urutan si field-nya. Contohnya ingin mengubah si question text-nya di atas, tinggal kasih di sini. Public-nya di sini. Nah, question text, public-nya di bawah. Gitu. Kalau tadi seperti ini. Nah, cara mengaturnya dengan seperti itu. Lalu ini untuk mengatur grouping. Grouping itu nanti bentuknya bakal seperti ini, caranya seperti ini. Kita bisa coba. Nah, ini ada grouping. Bakal ada judulnya di sini. Lalu ini sudah diregister question admin. Kita bisa, nah ini coba contohnya. Kita bisa memasukkan choice ini ke ke halaman sini gitu. Jadi nggak harus lagi masukin satu-satu di sini. Kita bisa memasukkannya secara bersamaan di form ini dengan cara masukin field set kita masukin choice-nya, bisa choice inline, ngambil dari model choice, ekstranya 3, nanti kita jelaskan.
question adminnya seperti ini. Jadi tambahkan field set yang tadi, terus ditambahkan inline. Form inline itu adalah form choice di dalam model ini. Di dalam admin question ini. Kita bisa lihat. Jadi seperti ini. Nah, contohnya jadi apa tadi itu buah ya? Buah. Nah, ini sudah ada durian, jeruk gitu. Jadi nggak usah satu-satu lagi. Kita bisa durian, jeruk, apel, mangga. Itu kan bisa disimpan. Buah ya, buah. Tuh udah kesimpan gitu. Sehingga kita tidak lagi butuh admin ini gitu. Ini jadi nggak butuh lagi. Kita bisa masukinnya di sini. Warna favorit sama misalkan ungu, hitam, terus hewan juga bisa kucing, anjing, cicak gitu kan. Oke, ini untuk admin. Nah, ini bentukannya kan seperti ini untuk yang choice ke bawah gitu kan inline. Ini kepanjangan nih, pengen geser ke pinggir seperti ini. Tinggal ganti menggunakan tabular inline. Nah, jadi seperti ini. Lebih simpel kan. Nah, itu untuk konfigurasi. Dan teman-teman bisa baca lebih lanjut di dokumentasinya, dokumentasinya admin Django ini. Ada di, kalau nggak salah. Untuk dokumentasi lengkapnya ada di, sebentar, mana ya? Documentation. Cari aja sini admin. Nah, ini lengkap di sini, bisa baca. Bisa baca kalau kalian butuh seperti apa, bisa baca ini lengkapnya. Kita sekarang, kita udah lengkap nih, adminnya sudah lengkap, kita bisa buat pertanyaan, kita bisa buat pilihan gitu, tinggal, ini kan kita rencananya ingin membuat aplikasi polling gitu, untuk mendapatkan kuesioner atau apa ke klien. Nah, gimana caranya? Kita akan membuat REST API gitu. Jadi REST API yang akan dikonsum oleh klien gitu. Jadi nanti ketika ada orang ingin mendevelop aplikasi untuk melakukan survei, ya kita tinggal menggunakan REST API kita. Gitu. Nah, ini kita menggunakan namanya library Django REST Framework. Nah, ini kita tinggal install menggunakan pip sama ya. Jadi istilahnya ini library Python-nya di environment kita install, pip install Django REST Framework. Caranya seperti itu. Terus ini ada beberapa yang butuh juga nanti install markdown-nya. Terus untuk filteringnya. Oke, dependensi udah diinstal. Lalu selanjutnya seperti yang saya sebutkan dan tadi ditanyakan juga ya, gimana caranya gitu untuk menggunakan fitur-fitur yang REST Framework itu di project Django kita. Kita tinggal coba masukkan si REST Framework ini, kita daftarkan di installed app kita di sini. Dengan begitu, si REST Framework tadi sudah terinstall di aplikasi kita. Lalu, kita tambahkan beberapa
beberapa konfigurasi di settingan. Ini settingan apa namanya? Settingan REST framework ya, sorry. Settingan REST framework yang harus dimasukkan. Kita taruh paling bawah aja. Nah, ini settingnya banyak sih. Kita coba pakai yang default. Defaultnya itu adalah untuk permission. Nah, sekarang kita mau mencoba apa namanya, membuat API REST framework di Django kita tadi kan. Nah, oke. Di polls ini kita bisa tambahkan, atau ya polls ini kita bisa tambahkan URLs-nya. Di sini dan aja routers ya. Ini kita views-nya kita buat, kalau tadi kan views-nya responsnya adalah halaman HTML itu kan, ini HTML. Nah, kalau teman-teman ingin membuat versi HTML-nya, bisa tadi yang tutorial tadi. Nah, ini kita ingin membuat si view dari, jadi view-nya itu berupa REST API gitu. Nah, pertama kita bisa buat file baru di ini, namanya serializers. Serializers itu kita masukkan sini, user serializer. Nah, serializer ini adalah bisa dibaca di sini. Sorry. Jadi ini adalah bentuk modeling dari REST API yang akan tergenerate gitu. Nanti kita bisa lihat ya. Kita import serializer di sini. Nah, kita ingin membuat serializers untuk jangan aplikasi, jangan ini, user serializers. Oke, user. Terus views-nya, kita buat views-nya, kita ganti view yang tadi yang HTML itu di sini. View set. Kita import view set-nya. Kita import model user-nya. Nah, ini yang tadi model user kita yang pakai Django itu, kita bisa import dengan panggil Django concept out models import user. Terus serializers-nya kita bisa import dari serializer yang kita buat tadi, serializer import user serializer. Lalu di URLs kita bisa daftarkan view-nya dengan cara yang sama. Sebelumnya kita import dulu. Import yes. Oke, kita coba lihat apa yang terjadi di website kita. User if not defined. Itu ada kesalahan di URL view serializer. Oke. Nah, ini kita belum import modelnya. Kita harus import modelnya.
Si panas. Test is not defined. Kita lupa import stepnya juga di sini. Lihat kita. Nah ini udah jadi si apa namanya si endpoint untuk ngambil data user. Kita bisa lihat di sini user. Kalau kita cek, nah ini bisa dilihat. Ini yang tadi kita buat di user admin bisa kelihatan di sini, gitu. Terus karena kita nggak butuh users, kita ubah aja jadi questions gitu. Jadi kita kan nggak butuh users ya. Kita coba buat lagi serializer namanya kelas question serializer. Model sama dengan question. Jangan lupa kita import juga dari model, import model question kita. Oke. Terus field-nya tadi apa? Kita itu ada question text, ada public. Question text ada update gitu kan. Lalu kita buat views-nya. Kelas question view set. Query-nya kita import dulu question serializer, terus query set. Ini adalah query set itu komen untuk ngambil datanya gitu. Tadi kan seperti ini ya. Sama kayak yang kita coba di terminal. Terus serializer kelasnya. Adalah ini question serializer. Lalu kita daftarkan di URL-nya adalah question import dari view. Question view set. Kita lihat apa yang terjadi di aplikasi calls kita. Ada error question not defined. Jangan lupa import question. Oke. Nah, ada question. Ini bisa dilihat. Nah, ini ada apa namanya data yang kita masukkan tadi di admin gitu. Jadi bisa diambil datanya ke sini. Sekarang kita pengen mengeluarkan pilihannya gitu kan, pilihannya di sini gitu, di
serializer ini. Di sini kita choices. Kita buat serializer ininya dulu, apa namanya? Choice serializernya dulu, choice. Serializers. Hyperlink. Terus sama kelas meta. Kita import dulu choice-nya. Model choice. Yo sama dengan version choice of choice text. Terus kita ingin menampilkannya di equation ini, gitu kan. Tambahkan di sini, bisa tambahkan di sini, objeknya adalah choice realizer dot apa ya, lupa lagi, choice realizer. Kita coba bisa apa enggak. Harus masukin di sini choice. Nggak bisa seperti itu, sorry. Kita pakai serializer. Bentar ya, kita buka, agak sedikit lupa. Kita buka dulu project yang udah ada. Maaf nih. Nggak salah. Jadi ini bisa membuat metode untuk return satu field lagi di sini. Kita buat get choices object. Terus di sini kita bisa masukkan query set. Ambil query setnya, itu adalah dari choice object dot filter question sama dengan question. Terus serializer adalah choice serializer query set. Coba berhasil apa enggak.
Question is not defined. Bentar ya, ada error. Kita lihat dulu. Ini ada line 25. Question. Objek harusnya. Nah ini bisa kelihatan ya teman-teman. Tadi apa buah favorit kamu? Ada pilihannya durian, jeruk, ada apel. Nah kita ingin keluarkan juga ID-nya mungkin. ID-nya di sini juga keluarkan di depan aja ID-nya. ID equations juga keluarkan ID-nya. Oke, seperti ini. Nah, ID 1, ID 2, ID 3, ID 4. Nah, ini kita bisa lihat ada 3 pertanyaan yang kita punya, terus masing-masing ada pilihannya. Jadi seperti ini gitu. Ini kita udah buat satu endpoint get dari question. Oke. Dari teman-teman ada pertanyaan sampai sini? Atau kalau kecepatan saya ngodingnya atau penjelasannya boleh ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ini nggak ada suaranya. Paham, mengertikah, atau bingung? Atau apa nih? Coba feedbacknya. Oh ini paham katanya Kak. Oke, paham. Luar biasa. Nah, selanjutnya kita akan membuat ini kan datanya. Jadi dengan adanya endpoint ini, kita bisa coba di Postman juga. Dengan adanya endpoint ini, si klien nanti bisa consume untuk menampilkan pertanyaan yang kita punya gitu. Jadi entah itu mobile app atau website gitu, mereka bisa consume endpoint yang kita buat, REST API yang kita buat. Ini kita bisa coba di Postman. Nah, seperti ini. Ya.
Selanjutnya adalah kita akan membuat endpoint untuk postnya. Jadi user bisa ngepost pilihannya gitu. Kita lihat dari ini. Oke. Kita buat sorry ya, sambil minum. Kita buat untuk postnya. Ini serializer untuk get-nya. Kita coba buat kelas serializer. Kemudian post serializer. Serializer. Pertama yang kita butuhkan adalah ID-nya, ID dari question, ID dari question-nya realizer.integer. Ya, apa lagi? Integer field, integer field. Terus lalu ada choice ID serializer integer. Kita akan buat user bisa ngepost semuanya. Oke, ini adalah choice aja berarti. Choice post serial ID. Choice ID. Lalu oke. Question post serializer. Serializer. Ini adalah isinya choice. Maka ada JSON field. Cek lagi ya, ada apa enggak. Sorry. Kita pakai ini aja. Choice post serializer. Bentar. Enaknya satu. Sebentar teman-teman ya, saya mau angkat telepon dulu.
Halo, halo, sorry ya, ada telepon. Kita buat satu-satu dulu aja deh. Question for serializer. Lalu kita buat di sini validatornya. Kita pertama ngevalidasi, jadi nanti konsepnya adalah untuk nge-post-nya si klien itu bakal ngemasukin apa namanya, masukin ID dari mana sih? ID pertanyaan dan ID jawabannya. Misalkan ketika user ingin memilih buah favoritnya adalah jeruk, maka nanti user si klien itu mengirimkan ID question-nya 1 dan ID choice-nya 2 seperti itu. Nanti ketika user ingin memilih warna favoritnya adalah hitam, nanti klien akan mengirimkan ID question-nya 2 ininya 6 gitu, apa namanya? ID choice-nya 6 seperti itu. Kita akan buat seperti itu. Pertama-tama yang harus dibuat adalah validatornya. Validator ini kita menggunakan validator bawaannya dulu, super.validate data guys. Ini bawaan dari kelas serializernya, jadi nanti akan ada validasi tipe data segala macam. Jadi kita nggak usah buat lagi, kita pakai bawaannya. Lalu kita ingin menambahkan validator tambahan. Validator tambahannya itu untuk pertama memastikan ID yang dimasukkan adalah ID yang tertera di sini gitu. Jadi kalau misalkan ada user masukin ID 4, oh tidak bisa gitu. Pertanyaannya aja cuma ada 3 gitu kan. Pertama, kita ambil data yang question ID, data yang dimasukkan dari user dengan cara ngambil dari clean data yang udah di clean, get question ID. Oke, mohon maaf ya sebentar ada iklan lagi.